pedagang wonten Peken Bintoro Kabupaten Demak Jawi Tengih ketar-ketir amargi regi brambet ambrit minggah kados punika signifikan. Regi brambet ambrit melonjak dumugi nyepeng regi 50.000 per kilogramipun. Harga bawang merah mengalami kenaikan secara drastis. Bawang merah terus mengalami kenaikan pasca banjir di Demak, Jawa Tengah pada bulan Ramadan 2024. Sebelum bulan Ramadan, harga normal bawang merah per kilogramnya di angka Rp20.000. Sedangkan pasca banjir di Demak, harga bawang merah melonjak menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Banjir di Demak menyebabkan petani bawang merah mengalami gagal panen, yang menyebabkan bawang merah busuk dan pasokan bawang merah menipis di pasaran. Permintaan pasar yang melonjak mengakibatkan pedagang bawang merah harus mengimpor bawang merah dari luar daerah, contohnya Yogyakarta dan sekitarnya. Tidak masalah. Ya, masalahnya berapa iki soalnya kuwi bar kebanjiran barangnya ora pati ono. Ini malah sing duwe wong kan sing duwe barang itu kan jarang itu. Ya iki malah Harga bawang merah dibagi menjadi dua, ada harga bawang merah setelah dikupas dan sebelum dikupas. Harga bawang merah setelah dikupas mencapai Rp17.000 per seperempat kilogramnya. Sedangkan kalau tidak dikupas harganya berada di Rp13.000 per seperempat kilogramnya. Selain bawang merah, bawang putih juga mengalami kenaikan sebesar 20% atau sekitar Rp10.000 per kilogramnya. Yang sebelumnya harganya berada di angka Rp50.000 per kilogramnya, sekarang menjadi Rp60.000 per kilogramnya. ya nambah lho. Iki kan duweki larane akeh. Nek ngene kan carane ngene iki kan anunan carane ijo larane. Bodone ya larang wis dienceki. Nah iki kan ora encekan. Akibat tingginya harga pasokan dari Demak dan sekitarnya, pedagang akhirnya mengambil pasokan dari luar Pulau Jawa. Namun, kualitas bawang merah yang dibawa kecil-kecil. Dari Demak, Devi Puspita Lestari dan kru yang bertugas melaporkan. The communities of Demak district complain about the shortage of 3 kg LPG gas or melon gas, which has occurred from the month of Ramadan until now. Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Kabupaten Demak membuat warga mengeluh dikarenakan kebutuhan rumah tangga juga banyak menggunakan gas LPG untuk memasak dan lain sebagainya. Kelangkaan gas LPG 3 kg di Kabupaten Demak menyebabkan terhambatnya industri dan rumah tangga. Harga gas LPG 3 kg yang awalnya Rp20.000 dan setelah terjadi kelangkaan, harga gas LPG 3 kg naik menjadi Rp30.000 hingga Rp40.000 per satu tabung gas LPG 3 kg. Kelangkaan gas LPG membuat masyarakat mengalami keresahan sebab harganya yang melonjak dan stok yang menipis di berbagai agen gas LPG. Masyarakat Kabupaten Demak berharap kelangkaan gas yang terjadi di Kabupaten Demak cepat teratasi oleh pemerintah dan instansi terkait. Rumah tangga. Akibat kelangkaan ini masyarakat sulit mendapatkannya karena banyak kalangan yang menggunakan LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat kelangkaan gas LPG yang terjadi, masyarakat bingung mencari gas LPG dari agen satu menuju agen lainnya. Dari Demak, Devi Puspita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri.
biasa, namanya juga anak-anak. Penting bagi orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya untuk menghindari tanda-tanda bullying dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya bullying. Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut Badan Peradilan Agama mencatat sepanjang 2022 sebanyak 50.673 kasus telah mengajukan dispensasi pernikahan. Pengajuan ini kebanyakan karena hamil di luar nikah. Tapi juga secara mental. Jadi mental ini bisa berdampak. Pernikahan dini bukanlah solusi. Aku menolak budaya ini. Budaya tak seharusnya merengkuh mimpi seseorang. Mereka menderita. Mereka tak memiliki hak untuk bersuara. Mereka terpaksa menjalani hidup yang tak mereka inginkan. Ini bukan tradisi. Hal yang sudah salah bersembunyi di balik kata budaya. Pembangunan amargi melampah Pantura Demak Semarang ingkang wonten ing kilometer 18 dumugi Kalidoso damel kemacetan ingkang cekap panjang lan kacilakaan lalu lintas. Pembangunan Jalan Pantura Demak Semarang menyebabkan kemacetan dari SPBU Katonsari hingga titik pembangunan yang berada di Karangtengah. Pembangunan Jalan Pantura Demak Semarang juga menyebabkan sebuah truk terguling. Pembangunan Jalan Pantura Demak Semarang membuat masyarakat resah karena kemacetan yang terjadi. Namun pembangunan ini pun bertujuan untuk membuat masyarakat nyaman saat melintas di Jalan Pantura Demak Semarang. Tentunya terganggu, terutama ini juga kalau jadikan kembali lagi untuk masyarakat. Pembangunan Jalan Pantura Demak Semarang ditargetkan selesai sekitar 1,5 bulan. Dari Demak, Eva Agustina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Kesatuan Satlantas Polres Demak sudah mulai menggelar operasi lalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas bagi pengguna jalan. Satuan Lalu Lintas Polres Demak melakukan penertiban lalu lintas kepada pelanggar lalu lintas setiap paginya di daerah Demak Kota dan sekitarnya. Operasi penertiban lalu lintas ini bertujuan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat menggunakan jalan raya. Dalam operasi yang digelar setiap paginya, petugas mengarahkan kepada pengguna jalan untuk tertib terhadap lalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Petugas akan melakukan penilangan jika terdapat pengendara motor maupun mobil yang melanggar lalu lintas, seperti tidak berkendara sesuai jalur yang sudah ditentukan, dan banyak lainnya. Jadi yang terlibat langsung dalam pengaturan dan penertiban lalu lintas adalah semua anggota kepolisian Polres Demak, terutama Satuan Lalu Lintas, yang setiap pagi melaksanakan kegiatan ambang gangguan atau agi pagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang Kamsel Jakarta. Masyarakat terhadap adanya penertiban lalu lintas ini merasa senang, dikarenakan masyarakat tidak begitu khawatir lagi terhadap pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas karena sudah ditertibkan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Demak. Pihak Satuan Lalu Lintas melakukan edukasi terhadap pengguna jalan yang tidak tertib berlalu lintas. Saat melakukan penilangan, pihak kepolisian juga melakukan edukasi agar masyarakat tidak lagi mengulangi hal yang sama, karena bisa membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Jadi yang paling terdampak dalam hal ini
ketika tidak ada kegiatan pengaturan lalu lintas tentunya adalah masyarakat pengguna jalan, karena di situ terutama di U-turn atau di penggal-penggal bukaan jalan, ketika tidak ada pengaturan, terutama di saat pagi hari di mana masyarakat sibuk melaksanakan aktivitas, jadi itu akan terjadi kemacetan lalu lintas. Jadi kalau ditanya siapa yang bersalah adalah masyarakat pengguna jalan. Yang perlu dilakukan masyarakat adalah sadar akan bahayanya jika mereka melanggar rambu lalu lintas yang sudah dipasang di setiap jalan. Dan tentunya masyarakat juga harus sadar pentingnya tertib berlalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dari Demak, Devi Puspita Lestari melaporkan. Member of Demak District Violence Prevention and Headline TPPK Team had a morning meeting take away at the Auditorium of Vocational School Negeri 1 Demak. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK adalah salah satu upaya serius pemerintah dalam menangani masalah kekerasan di lingkungan sekolah. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK Kabupaten Demak tadi pagi melaksanakan apel pagi di Auditorium SMK Negeri 1 Demak bersama dengan beberapa sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Demak. Apel pagi tadi berjalan begitu hikmat, anggota apel pun mengikuti rangkaian susunan apel dengan baik. Pembina apel pada pagi tadi berasal dari Kapolres Demak yang menyampaikan beberapa amanat untuk siswa-siswi SD, SMP, SMA, SMK. Bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, hindari melakukan kegiatan atau tindakan kekerasan dengan alasan mendisiplinkan. Untuk anak-anak para siswa SMA, SMK ada di sini. Tugas anggota tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK adalah menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK juga butuh support dari masyarakat dan lingkungan pendidikan dan memiliki pesan untuk siswa-siswi yang sedang menjalani pendidikan seperti yang dijelaskan oleh Komando Aldino. Kepada adik-adikku, siswa SMK Negeri 1 Demak ya, siswa SMK 1 Negeri Demak untuk belajar giat dan disiplin, banggakan orang tua. Selanjutnya banggakan nama sekolah dan yang terakhir membanggakan bangsa dan negara. Dengan cara apa? Ya dengan cara belajar dengan baik, disiplin, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Untuk adik-adikku, pergaulannya tolong dijaga. Jangan melakukan pergaulan yang tidak benar atau tidak sehat. Kalau ada yang mengajak melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, tolong berani untuk menolak. Setelah diadakannya apel, anggota tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK Kabupaten Demak berharap tidak terjadi kekerasan di instalasi pendidikan manapun. Dari Demak, Devi Puspita Lestari melaporkan.
Saya siswa SMK. Dulu saya pernah ditawari narkoba. Saya punya barang yang bisa membuat kamu bahagia. Seandainya saya menerima tawaran tersebut, pasti saya dikucilkan teman. Saya depresi. Bahkan ditangkap polisi. Oleh karena itu, saya menolak tawaran tersebut. Maaf, saya tidak bisa. Oke. Saya Sauki, saya anti narkoba, dan saya berprestasi. Makam Syekh Abdullah Mudakir merupakan makam apung legendaris yang berada di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Makam yang berdiri dengan kokohnya di tengah Laut Demak, walaupun sering terdampak pasang surut air laut. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salisa Rumazekia. Sekarang saya sedang berada di makam apung legendaris, yaitu makam Syekh Abdullah Mudakir atau yang terkenal dengan nama Makam Mbah Mudakir, yang berada di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Makam Syekh Abdullah Mudakir berada di tengah laut karena pada tahun 1999 sampai 2005 daerah pesisir Demak mengalami abrasi hebat. Salah satunya adalah Desa Bedono. Akibat dari hal tersebut, seluruh daratan di Desa Bedono tenggelam oleh air laut. Namun dengan mukjizat yang dimiliki oleh Syekh Abdullah Mudakir, makam beliau dan kedua istrinya yang berada di sebelah makam beliau tidak tenggelam. Adapun masjid Desa Bedono yang tidak ikut tenggelam oleh air laut. Syekh Abdullah Mudakir lahir di Desa Mandian Sayong pada tahun 1878 dan wafat pada tahun 1950. Syekh Abdullah Mudakir memiliki 4 orang istri. Istri pertamanya bernama Nyai Nuri, istri keduanya bernama Nyai Latifah, istri ketiganya bernama Nyai Nikmah, dan istri keempatnya bernama Nyai Asmanah. Dari keempat istrinya, Syekh Abdullah Mudakir memiliki keturunan sebanyak 25 dan memiliki cucu sebanyak 93. Bapak Mudakir itu dulu namanya itu Juremi. Lahir tahun 1878, meninggal 1950, kurang lebih usianya 70 tahun. Bapak Mudakir lahir di Desa Mandian Sayung. Istrinya Mbah Abdullah Mudakir 4. Pertama Mbah Murni, kedua Mbah Latifah, ketiga Mbah Nikmah, keempat Mbah Asmanah. Makam Syekh Abdullah Mudakir membawa hal positif untuk perekonomian warga setempat. Warga setempat mengelola makam Syekh Abdullah Mudakir menjadi wisata religi yang dikemas semenarik mungkin. Masyarakat bisa berjualan di sepanjang jalan menuju makam, mendirikan tempat parkir kendaraan untuk peziarah, dan yang paling unik adalah ojek perahu untuk menuju ke titik lokasi makam Syekh Abdullah Mudakir. Namun ada juga jalur untuk pejalan kaki. Jalur untuk pejalan kaki belum cukup layak untuk dilalui karena sering terkena abrasi. Jadi jalur untuk pejalan kaki masih bebatuan terjal. Peziarah sendiri mengharapkan agar jalur untuk pejalan kaki dapat dibangun dengan layak dan nyaman. Para peziarah yang datang ke makam Syekh Abdullah Mudakir datang dari berbagai daerah, contohnya dari Demak dan sekitarnya. Para peziarah yang datang ke makam Syekh Abdullah Mudakir berharap agar mendapat syafaatnya dan meminta pengantaran doa untuk Tuhan Yang Maha Esa. Aku pergi ziarah ke tempat Mbah Mudakir itu ingin minta barokah. Jalannya perlu diperbaiki soalnya supaya bisa peziarah itu enak gitu loh, mempermudah jalannya gitu.
Daratan yang mengalami abrasi yang menyebabkan seluruh desa tenggelam, sehingga hanya menyisakan makam Syekh Abdullah Mudzaikir dan satu masjid saja menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yang Maha Esa begitu dahsyat. Dari Demak, Talisa Rumazakia dan segenap kru yang bertugas melaporkan. Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut Badan Peradilan Agama mencatat sepanjang 2022 sebanyak 50.673 kasus telah mengajukan dispensasi pernikahan. Pengajuan ini kebanyakan karena hamil di luar. Tapi juga secara mental. Jadi mental ini bisa berdampak. Pernikahan dini bukanlah solusi. Aku menolak budaya ini. Budaya tak seharusnya merengkuh mimpi seseorang. Mereka menderita. Mereka tak memiliki hak untuk bersuara. Mereka terpaksa menjalani hidup yang tak mereka inginkan. Ini bukan tradisi. Ada yang sudah salah bersembunyi di balik kata budaya. Saya siswa SMK. Dulu saya pernah ditawari narkoba. Saya punya barang yang bisa membuat kamu bahagia. Seandainya saya menerima tawaran tersebut, pasti saya dikucilkan teman. Saya depresi. Bahkan ditangkap polisi. Oleh karena itu, saya menolak tawaran tersebut. Maaf, saya tidak bisa. Saya Sauki, saya anti narkoba, dan saya berprestasi.